Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Nena gas. Bab 1467. Lelaki tua aneh. Nanshan, setelah berpikir sejenak, Ling Guofeng segera bergegas menuju Gunung Nanshan di Longdu. Nanshan bukanlah tempat yang asing baginya. Bukankah itu tempat di mana Ling Haofeng terbunuh dan Sun Sengshu terluka parah? Mungkinkah ada seseorang di sana yang bisa menyelamatkan mereka? Ling Guofeng tidak bisa mengurus semua ini sekarang. Dia harus memikirkan cara menyembuhkan Sun Sengshu sesegera mungkin. Kalau tidak, masalah ini akan sangat merepotkan. Setengah jam kemudian, Ling Guofeng tiba di Nanshan. Dia tidak tahu apakah itu karena kelembaman manusia, tetapi dia secara alami datang ke tempat Ling Haofeng terbunuh. Ketika dia tiba, dia menemukan seorang pria compang camping duduk di tanah dengan rambut dan janggut panjang. Dia memegang ayam panggang dan sebotol anggur, menggigit ayam itu, menyesap anggurnya, dan makan serta minum. Reaksi pertama Ling Guofeng, ini tidak tampak seperti orang modern, tetapi lebih seperti seorang ksatria kuno. Namun, saya tidak terlalu peduli sekarang. Dia ingin mengetahui kekuatan pihak lain, tetapi sayangnya, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Pihak lain tampaknya tidak menyadari kedatangannya dan tidak bereaksi sama sekali. Mereka hanya makan dan minum. Ling Guofeng akhirnya tidak dapat menahan diri dan melangkah maju untuk melihat orang yang sedang minum. "Maaf, Tuan, apakah Anda memiliki keterampilan medis?" "Keterampilan medis? Aku tahu itu," kata lelaki tua itu tanpa menoleh sambil mengunyah ayam. Wajah Ling Guofeng langsung menampakkan kegembiraan. "Kalau begitu, bisakah kau ikut denganku dan membantuku menyembuhkan pasien?" "Anda ingin saya menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa?" tanya lelaki tua itu dengan bingung. Ling Guofeng tercengang. Ia bertanya apakah ia memiliki kemampuan medis. Mengapa ia mengatakan hal seperti itu? Namun sekarang ia hanya bisa menahan diri. "Ya, saya perlu mengobati penyakit dan menyelamatkan orang." "Saya tidak bisa melakukan itu, saya hanya bisa mengobati hewan, bukan manusia." Wajah Ling Guofeng tiba-tiba menjadi tidak senang, dan dia bahkan menunjukkan ketidakpuasan. Apakah pihak lain jelas-jelas mengejeknya? "Tuan, tolong jangan bercanda, saya sedang terburu-buru untuk menyelamatkan orang sekarang." Orang tua itu merasakan kemarahan Ling Guofeng yang tertahan dan tiba-tiba tertawa. "Jika kamu harus menyelamatkan seseorang dengan cepat, pergilah dan selamatkan mereka. Mengapa kamu di sini untuk mengganggu minumku? Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak mengundangmu ke sini. Kamu benar-benar sakit." Wajah Ling Guofeng langsung berubah gelap. Pihak lain tertawa gembira. Tetapi apa yang dikatakannya agak tidak mengenakan dan bahkan agak tidak mengenakan. Tetapi dia tetap berusaha bersikap sopan dan berkata, "Tuan, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Saya harap Anda dapat membantu menyelamatkan orang. Jika aku tidak makan dan minum sekarang, aku akan mati. Tolong bangunkan pagoda 7 lantai untuk menyelamatkan hidupku. Tolong jangan ganggu aku saat aku minum dan makan daging. Oke?" Kemarahan Ling Guofeng yang selama ini ditahannya, tak dapat lagi ditahannya dan tiba-tiba meluap. "Tuan, tampaknya Anda bertekad untuk tidak mempermalukan saya. Kita bahkan tidak saling kenal. Mengapa aku harus memberikan muka kepadamu?" "Kau..." Ling Guofeng sangat marah. Di tengah-tengah perkataannya, dia mengulurkan tangan untuk meraih punggung lelaki tua itu, ingin mengangkatnya dan membawanya pergi. Dia sudah tahu bahwa lelaki tua ini adalah orang bijak dari dunia lain. Dia tahu betul itu. Tetapi berpura-pura bingung hanya untuk membuat dirinya tertekan.
Demi menyembuhkan Sun Sengshu secepat mungkin, dia tak lagi memedulikan hal lain. Hanya tangannya menyentuh punggung lelaki tua itu, seperti menyentuh sepotong besi, menimbulkan bunyi, tetapi tidak menangkap lelaki tua itu. Mendesis, Ling Guofeng tidak dapat menahan napas. Dia benar-benar tercengang. Bahkan jika ada sepotong besi di depannya, dia memiliki kemampuan untuk meraihnya, atau bahkan menghancurkannya, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menghadapi lelaki tua ini. Mungkinkah tuan ini tidak terduga? Ada rasa ingin tahu di matanya dan kebingungan di wajahnya. Teguk, lelaki tua itu mendongakkan kepalanya dan meneguk 2 teguk anggur. Ia tampak sangat puas dan nyaman. Ling Guofeng sudah jauh lebih tenang. Dia mengepalkan tinjunya ke arah lelaki tua itu. Tuan tua, Anda harus membantu menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Saya hanya ingin minum dan makan daging sekarang. Jangan ganggu saya di sini. Tuan, saya tadi bersikap kasar. Anda, jika kau benar-benar ingin aku menyelamatkan seseorang, bawalah orang itu kepadaku dan biarkan aku menyembuhkannya di sini. Tidak ada yang namanya meminta seseorang untuk mengobati suatu penyakit. Kata lelaki tua itu dengan tidak sabar. Ketika Ling Guofeng mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa memang begitulah adanya. Saya begitu ingin menyelamatkan orang-orang hingga lupa bahwa saya sedang meminta pertolongan. Saya segera meminta maaf. Tuan, tunggu sebentar. Saya akan kembali dan segera menyelamatkan mereka. Setelah Ling Guofeng selesai berbicara, dia berbalik dan kembali tanpa menunggu jawaban lelaki tua itu. Ling Guofeng menghilang. Lelaki tua itu meletakkan ayam panggang dan anggur di tangannya dan menatap ke arah pegunungan yang menjulang tinggi di kejauhan. Tiba-tiba, jejak perubahan muncul di matanya. Itu adalah semacam perubahan dan ketidakberdayaan yang terungkap setelah mengalami banyak badai. Keluhan ini harus dibalas. Bukannya aku tidak ingin membalasnya, hanya saja waktunya belum tiba. Sayang sekali. Dia mendesah dan meminum semua anggur dalam panci itu dalam sekali teguk. Di sisi lain, Ling Guofeng kembali dan segera melapor kepada pria berbaju putih. Ketika pria berbaju putih mendengar uraian Ling Guofeng, bayangan seseorang muncul di benaknya. Mungkinkah itu dia? Namun, dia segera merasa senang. Jika itu benar-benar dia, itu akan sangat bagus. Dia benar-benar bisa diselamatkan. Terutama mengingat apa yang terjadi pada Zhao Wenqian sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang tidak terduga dan bahkan mengejutkan. Kita harus sopan. Bahkan jika kita harus berlutut dan memohon, kita harus menyembuhkan penyakit Sun Sengshu. Nasihat pria berpakaian putih itu membuat Ling Guofeng lebih sadar akan pentingnya menyelamatkan nyawa ini. Jangan khawatir. Setelah Ling Guofeng selesai berbicara, dia membawa Sun Sengshu yang terluka dan bergegas ke Nanshan. Ia berjalan sangat cepat. Takut kalau pihak lain sudah pergi. Ketika tiba di Nanshan, ia mendapati lelaki tua itu masih duduk di sana, masih membelakanginya, yang membuatnya merasa lega. Tuan, saya sudah membawa pasien. Meridian pasien ini rusak. Organ dalamnya tidak sejajar, dan kekuatan internalnya tersebar. Dia pada dasarnya menjadi orang yang tidak berguna. Yang terpenting adalah kekuatan fisiknya terus menurun. Ini seperti genangan air. Tidak ada air baru yang masuk. Hanya air asli yang mengalir keluar. Jadi sangat sulit. Orang tua itu menjelaskan situasinya dengan jelas tanpa menoleh sedikit pun. Ini mengejutkan Ling Guofeng dan Sun Sengshu yang terluka, dan mereka semua tercengang. Ling Guofeng segera melangkah maju dan bertanya, Tuan, apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Obat ini sangat sulit, saya bahkan berpikir itu mustahil. Tuan,
Anda pasti punya cara. Ling Guofeng cepat-cepat menatap lelaki tua itu dan berkata, hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu dengan membuat pilar-pilar yang runtuh itu berdiri kembali. Namun, pilar-pilar penyangga itu tidak mudah ditemukan, dan bahkan lebih sulit lagi ditemukan. Orang tua itu melanjutkan. Ling Haofeng langsung mengagumi lelaki tua itu. Dia bahkan tidak melihatnya. Tetapi dia masih bisa mengatakan hal-hal ini, terutama yang disebut pilar pendukung. Bukankah itu hanya berbicara tentang Zhao Wenqian dan Meng Tian yang sudah meninggal, orang-orang yang kehilangan kehidupan tanah dan air murni mereka? Tapi aku masih punya cara, orang tua itu tiba-tiba berbicara. Bab 1468. Aku tidak bisa sembuh lagi, Tuan. Apakah Anda punya solusi? Apa yang harus saya lakukan? Ling Guofeng, yang awalnya kecewa, tiba-tiba mendengar bahwa ada solusi. Wajahnya langsung dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia bertanya dengan heran dan cemas. Sekarang kita dapat mengubah struktur aslinya, formasi 5 elemen dan 8 diagram, menjadi formasi 3 elemen langit, bumi, dan manusia. Dengan cara ini, kita juga dapat membentuk formasi langit dan bumi yang kecil untuk mempertahankan keseluruhan operasi. Apakah ini baik-baik saja? Ling Guofeng bertanya, tetapi wajahnya menunjukkan kegembiraan. Awalnya, sangat sulit untuk menemukan dua orang untuk menggantikan Zhao Wenqian dan Meng Tian, dan saya tidak tahu di mana menemukan mereka. Sekarang saya mendengar bahwa ada cara, tentu saja saya senang, yang berarti menghemat banyak masalah. Padahal, ini lebih penting lagi, kalau tidak, bahkan jika Sun Sengshu sembuh, itu tidak akan bertahan lama jika kedua orang itu tidak dapat ditemukan. Mengenai fakta bahwa Sun Sengshu masih melemah, yang disebut kerugian adalah karena energinya telah terserap. Dan tanpa suplemen formasi Bagua 5 elemen, ia hanya akan semakin melemah. Sekarang jika formasi 3 bakat dibangun kembali, semua masalah akan terpecahkan. Itu akan sempurna. Tentu saja, tapi sekarang ada masalah, lelaki tua itu melanjutkan. Ada masalah apa? Ling Guofeng bertanya cepat. Aku butuh 2 orang lagi di sini. Kalau mereka tidak ada di sini, aku tidak akan bisa mendirikan formasi 3 bakat ini, apalagi mengoperasikannya. Orang tua itu memandang Ling Guofeng dan berkata, ini Ling Guofeng tampak malu. 2 orang lainnya tidak diizinkan keluar. Ini rahasia. Jika mereka benar-benar keluar, maka tidak akan ada rahasia lagi. Jadi, sekarang dia ragu-ragu apakah akan mengaktifkannya atau tidak. Orang tua itu tidak berkata apa-apa, tetapi hanya memejamkan mata dan berpura-pura tidur. Setelah melalui perjuangan ideologis yang sengit, Ling Guofeng akhirnya menatap lelaki tua itu dan berkata, Tuan, tolong bantu saya merawat pasien ini. Saya akan kembali dan memikirkan solusinya sekarang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Yang tersisa hanyalah lelaki tua itu dan Sun Sengshu yang terluka. Meskipun Sun Sengshu masih batuk dan sangat lemah, dia tetap menatap lelaki tua itu. Tiba-tiba, matanya membelalak, itu kamu. Ketika lelaki tua itu mendengar 2 kata ini, tubuhnya bergetar dan wajahnya tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sun Sengshu akan mengenalinya. Sun Seng sudah memanjat dengan tangannya, dan berlutut di belakang lelaki tua itu sambil menjatuhkan diri. Tuan, maafkan aku, dulu, aku tidak tahu niat baikmu, dan aku tidak berterima kasih padamu, tetapi malah membencimu. Ledakan, Sun Sengshu membentur kepalanya ke tanah, lalu terjatuh dan pingsan. Lelaki tua itu berbalik perlahan, wajahnya penuh kerutan dan usianya yang sebenarnya tidak terlihat. Matanya tenang dan bahkan sedikit khawatir.
Dia adalah pendeta Tao yang mengadopsi Sun Sengshu saat itu. Jika Ji Fei melihatnya, dia juga akan terkejut. Dia adalah pendeta Tao gila yang membantu Ji Fei. Mengapa? Pendeta Tao gila itu mendesah dan menepuk-nepuk tubuh Sun Sengshu di beberapa tempat. Sun Sengshu perlahan terbangun dan menatap pendeta Tao gila itu. Guru, saya terluka karena saya mempermainkan diri saya sendiri. Saya. Pendeta Tao tua yang gila itu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Jangan katakan apapun. Kamu tidak bisa menyembunyikan hal-hal ini dari orang tua sepertiku. Sun Sengshu teringat akan kemampuan Tao tua gila itu, dan mengangguk dengan berat. Aku tahu, kemana saja guru selama ini, mengapa dia tidak datang menemuiku. Pendeta Tao tua yang gila itu perlahan berdiri dan berkata, sepertinya pepatah yang mengatakan orang yang berteman dengan warna merah tua akan menjadi lebih merah dan orang yang berteman dengan tinta akan menjadi lebih hitam masih sangat benar. Sun Sengshu kebingungan dan menatap Tao tua gila itu dengan bingung. Jika kamu tidak bersama Ji Fei, kamu mungkin tidak akan pernah tahu niat baikku, dan kamu juga tidak akan tahu betapa aku peduli padamu. Ini semua berkat Ji Fei, pendeta Tao tua yang gila itu mendesah. Saya tidak tahu pengalaman hidup saya sendiri di masa lalu. Saya selalu berpikir bahwa saya adalah anak liar yang tidak diinginkan siapapun. Itulah sebabnya saya menjadi sangat dekaden selama bertahun-tahun dan hampir menjadi pendosa yang menolak untuk kembali. Sun Sengshu berkata sambil mencela diri sendiri. Lupakan saja, semuanya sudah berakhir, beberapa hal tidak seburuk yang kamu kira. Sekarang kamu bekerja sama dengan Ji Fei dalam bertindak tanpa takut hidup dan mati. Aku mengagumimu untuk ini. Jadi aku akan tetap membantumu. Terima kasih, Guru. Air mata kegembiraan mengalir di mata Sun Sengshu. Mulai sekarang, jangan panggil aku Tuan lagi. Kita akan menjadi seperti orang asing mulai sekarang. Pendeta Tao tua yang gila itu berbicara dengan nada serius, dengan sedikit kekecewaan, kemarahan, dan sikap dingin yang amat sangat, yang membuat Sun Sengshu tampak bingung dan heran. Guru, ini orang yang paling kubenci dalam hidupku adalah muridku. Jadi, jangan panggil aku guru lagi. Ah, Sun Sengshu menatap pendeta Tao tua gila itu dengan bingung. Wajahnya penuh kebingungan dan tanda tanya. Kau tak perlu menanyakan alasan spesifiknya. Kau hanya perlu mengingat bahwa mulai sekarang, kita bisa menjadi teman atau bahkan musuh, tapi kita tidak bisa menjadi guru dan murid. Sun Sengshu kebingungan dan menatap pendeta Tao tua gila itu, tidak mengerti apa maksudnya. Pendeta Tao tua gila itu mulai membantunya menyembuhkan penyakit dan luka-lukanya, tetapi seperti Ji Fei, ia terlebih dahulu menyegel tanda lahir matahari milik Sun Sengshu dan kemudian menyembuhkan penyakitnya. Saat ini, di villa keluarga Zhao, meskipun Sun Sengshu baru saja terluka, pria berpakaian putih itu masih menyerap kekuatan Sun Sengshu. Jika tidak, kondisi Sun Sengshu akan semakin memburuk. Sekarang, tiba-tiba tidak dapat menyerap kekuatan Sun Sengshu. Dia tidak hanya gugup, tetapi juga mulai merasa takut. Saat itu, Ling Guofeng kembali. Kenapa kau kembali? Di mana Sun Sengshu? Tanya pria berpakaian putih itu dengan tergesa-gesa. Saya baru saja bertemu dengan lelaki tua itu. Dia bilang dia bisa menyembuhkan penyakit, dan dia bisa menggunakan formasi langit, bumi, dan manusia untuk menyembuhkan penyakit. Namun, kunci masalahnya adalah kita harus menemukan dua orang lainnya. Kita harus menemukan mereka dan membawa mereka bersama kita. Saya kembali untuk meminta saran Anda. Pria berpakaian putih itu menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia sudah tahu bahwa itu adalah pendeta Tao yang gila.
Sebenarnya, dia adalah murid pendeta Tao Gila. Karena dia mengkhianati pendeta Tao Gila saat itu, pendeta Tao Gila membenci kata murid dari lubuk hatinya dan bahkan tidak mau menyebutkannya. Di mata pendeta Tao Gila, dia adalah simbol rasa malu. Dan alasan mengapa Zhao Wenqian digunakan untuk berpura-pura menjadi Sun Shengshu dan membentuk formasi 5 elemen dan 8 diagram ini adalah untuk memaksa Taois gila itu menyelamatkannya. Aku tidak menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian, karena kemunculan Ji Fei, semua rencanaku akan terganggu dan aku akan jatuh ke dalam dilema ini lagi. Apakah aku masih membutuhkan Taois gila itu untuk menyelamatkanku? Jika dia menyelamatkan dirinya sendiri, dia harus mengungkap 2 bidak catur lainnya. Dia yakin Ji Fei pasti mencari 2 bidak catur ini. Lelaki berpakaian putih itu terdiam. Ling Guofeng tidak tahu hal ini. Dia begitu khawatir tentang penyembuhan Sun Shengshu dan mendukung pria berbaju putih itu sehingga dia khawatir tentang solusinya. Sekarang setelah dia menemukan solusinya, dia bahkan tidak memberitahu siapapun. Dia tiba-tiba menjadi cemas. Siapa orang itu? Aku akan mencarinya sekarang. Lupakan saja. Aku tidak akan sembuh lagi. Pria berpakaian putih itu tiba-tiba menyerah. Bersambung.